Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Semoga kita semua sehat dalam naungan dan lindungan Tuhan. Dan kita semua rindu dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Tapi bagaimana ketika hal ini bisa terjadi karena pandemi virus corona? Semua ada sebuah perubahan untuk kita bersekutu di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada pagi yang indah ini, sabda Tuhan terambil dalam Injil Lukas 24, ayat 13 sampai yang ke-35. Saya memberikan sebuah tema, pengharapan di tengah masa pagebluk. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pengharapan adalah kunci kehidupan. Apa yang kita kerjakan saat ini, sadar atau tidak, kita letakkan pada sebuah pengharapan. Petani menanam padi dan sekarang kita sedang panen raya, luar biasa. Karyawan bangun pagi untuk bekerja, pelajar bersekolah untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Itu semua didorong oleh sebuah pengharapan. Namun apa yang terjadi saat pandemi wabah COVID-19 melanda seluruh dunia yang sekarang ini tidak semakin berkurang, namun semakin bertambah banyak dalam setiap harinya. Akibat dari pandemi corona ini meruntuhkan tatanan ekonomi dalam suatu bangsa, di mana mereka masuk dalam sebuah resesi ekonomi dengan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang mengalami pemutusan kerja. Pengharapan yang dimiliki seolah-olah sirna begitu saja. Bagaimanakah dengan kita? Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Orang percaya di dalam Kristus tidak akan pernah kehilangan pengharapan, karena Allah memberikan pengharapan, karena Allah memberikan penyertaan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, Allah memberikan pengharapan setiap saat dalam hidup, walaupun kehidupan kita menghadapi masa pagebluk sekarang ini. Dan kita belajar dari kitab Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Kleopas dan temannya yang sedang dalam sebuah perjalanan yang jauh, sebagaimana yang dinyatakan dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini, sebagaimana Kleopas dan temannya yang sedang pulang ke kampung halaman dengan langkah yang gontai karena kehilangan sebuah pengharapan. Apa yang dicatat dalam Lukas 24 ayat 21, di situ dikatakan bahwa kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dari pernyataan itu menunjukkan bahwa ada kekecewaan karena Yesus tidak dapat memenuhi harapan mereka. Jelas ini sebuah perjalanan yang jauh dari yang menyenangkan kepada kemuraman. Dalam Lukas 24 ayat 17, bagaimana perjalanan mereka yang sangat jauh sekali, kurang lebih dari 7 mil perjalanan mereka. Kalau dihitung kilometer, ada 11,2 kilometer. Sangat jauh. Disitulah mereka kehilangan pengharapan, membuat orang berada dalam keputusasaan. Karena apa yang diharapkan oleh mereka tidak terjadi. Bapak Ibu,
saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Namun, dalam peristiwa ketika Yesus bangkit penuh dengan kuasa, ia hadir di tengah keputusasaan Kleopas dan teman-temannya. Namun keduanya tidak mengenali Yesus. Di sini kita belajar senantiasa bagaimana ia hadir menemani setiap pergumulan dan perjuangan kehidupan. Dan kehadirannya seringkali melalui di luar nalar pemikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah perjalanan yang tidak menyenangkan itu, Yesus dalam diri seorang yang asing hadir. Kehadiran orang asing tidak terlalu mengejutkan Kleopas dan temannya. Mungkin dia adalah seorang peziarah yang baru pulang kembali dan beribadah hari raya dari Yerusalem. Catatan Injil menunjukkan bahwa kematian Yesus terjadi menjelang hari raya Paskah Yahudi. Jadi adalah wajar jika peziarah berjalan bersama dalam perjalanan dan dialog pun terjadi di antara mereka. Dialog yang memberikan dampak yang besar. Dialog yang bukan sekedar teman mengisi waktu luang, yang penuh dengan basa-basi, yang kadang benar-benar basi. Dialog yang terjadi adalah dialog yang meluruskan sebuah pandangan dalam kehidupan. Dialog yang berfokus pada Kleopas dan temannya yang sedang berputus asa. Itu sebabnya Yesus meminta mereka menceritakan pengalaman dan perasaan mereka. Dengan sesekali mengajukan sebuah pertanyaan umpan balik, hingga dialog itu semakin mendalam. Dan akhirnya ingatan akan ajaran-ajaran Yesus muncul kembali di benak mereka. Lukas memberikan sebuah catatan. Ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai kitab Musa, kitab nabi-nabi, yang tercatat dalam Lukas 24 ayat 27. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Tuhan, memberikan sebuah pengharapan bagi mereka, Kleopas dan temannya yang merasa putus asa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sejujurnya betapa banyak di antara kita hidup dalam keputusasaan, apalagi dalam menghadapi pandemi corona sekarang ini. Sama seperti dua murid Tuhan dalam bacaan pada pagi yang indah ini, namun sadar bahwa Yesus yang kita imani, yang telah bangkit, Yesus dengan penuh kuasa bangkit. Tidak ada perkara yang mustahil. Ia dapat melakukan segalanya. Oleh karena itu jangan pernah khawatir, putus asa, dan merasa kehilangan sebuah pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Kleopas dan temannya bersukacita, bersorak-sorai dalam hidupnya karena Yesus memberikan pengharapan kepada mereka. Bapak, Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, perjalanan bersama Yesus mengubah dua orang murid Tuhan. Dalam perubahan ini disimpulkan bagaimana dalam Lukas mencatat dalam ayat 45, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti akan kitab suci. Karena itu mereka kembali bersukacita dan mereka kembali memiliki pengharapan yang baru karena Yesus yang sudah
bangkit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari dalam kebangkitan Tuhan di minggu Paskah yang kedua ini, dalam kehidupan kita menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Karena di dalam kuasa kebangkitan Tuhan memberikan sebuah pengharapan. Karena kuasa kebangkitan Tuhan memberikan sebuah pemulihan dalam kehidupan kita. Karena kuasa kebangkitan memberikan kekuatan ilahi dalam kehidupan kita, yang menjadikan kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Pengharapan yang diberikan oleh Tuhan senantiasa setiap saat dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita di dalam Tuhan, karena Dialah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk meraih, memiliki pengharapan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara dan berhenti untuk menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya melalui sabda Tuhan, kehidupan kami semakin dekat dengan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan memberikan sebuah pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan sebuah pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam kasih setia-Mu. Kiranya bangsa kami lepas dari wabah penyakit corona ini. Tuhan pakai setiap para dokter medis, perawat, aktivis kesehatan, yang mereka menjadi pahlawan terdepan untuk mengatasi setiap sakit penyakit ini. Tuhan berkati, Tuhan hibur mereka, beri kekuatan dalam hidupnya, bahkan dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.